Tapi sebelumnya kemudian dia sampai dengan 31 Desember itu ternyata dia tidak dibayar oleh APBD, tentunya dia tidak masuk kategori itu. Karena kenapa? Terakhir itu tidak ada legalitas formal pembayaran dia melalui APBD. Karena di sana disebutkan sampai dengan 31 Desember. Beda dengan K2 Pak Hendro. Kalau K2 itu konteksnya karena prinsipnya K2 gitu ya. Yang tapi dia harus K2 yang terdata di BKN. Karena begitu Bapak masukkan dia K2 di data itu ternyata di BKN nggak ada, ya otomatis tereliminasi oleh BKN kan gitu ya. Jadi datanya karena itu sudah by name. Terlepas dari pembayarannya. Kalau K2 prinsipnya sampai saat ini dia masih bekerja, datanya ada di BKN. Tapi kalau dia K2 tapi sampai sekarang dia tidak lagi bekerja, dia tidak termasuk yang didata. Jadi kalau yang K2 prinsipnya adalah di posisi K2-nya. Karena di situ disebutkan secara khusus data untuk K2 yang ada di BKN, Pak. Ya. Jadi walaupun dia bisa di instansi itu, di unit A, di unit B, tapi dia datanya data di BKN dan masih bekerja, Pak Hendro, yang K2 itu tetap dia masuk. Ya, karena memang itu salah satu target yang penting dia masih bekerja dan datanya itu masih ada di BKN, gitu ya. Kemudian ini bagi teman-teman yang di guru tidak tetap ya, yang termasuk yang ada di sekolah-sekolah. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, kalau guru sudah jelas lah ya. Jadi kalau guru itu kalau guru itu tetap dia harus masuk ke dalam data itu, cuma dia kalau guru itu masuk ke dalam prioritas yang mana. Tapi catatannya dia harus masuk Dapodik dan usulan formasi, Pak. Baru dia aman. Kalau dia tidak masuk Dapodik, dia ngusul formasi doang, berarti dia masuk ke dalam kualifikasi umum, ya. Kualifikasi umum dia harus mengikuti seleksi dan sebagainya. Nah, kemudian bentuk legalitas pengangkatannya nanti terserah di sana menggunakan apa. Tapi yang jelas dia harus bunyi dalam 1 tahun. Dia kalau nggak ada SK-nya ya tentunya nggak bisa juga Pak dia didata, karena nanti di BKN itu nanti akan secara tegas instrumen pendukung apa yang menyebabkan dia menjadi tenaga di sana, sehingga dia wajib untuk dilakukan pendataan ya. Nah, kemudian ada beberapa tadi dari Magetan, saya kira kalau sekolah-sekolah banyak juga yang didanai dari dana BOS ya. Dana BOS itu kan sebetulnya juga dari APBN yang dikirim ke sini kan ke APBD, sehingga dia itu melaksanakan tugas sebagai jabatan ASN, karena guru itu sebagai jabatan ASN. Jadi kalau mereka mau didata, kemungkinan datanya itu masuk ya, karena dia masuk ke dalam jabatan-jabatan ASN. Nah, kalau data-data tadi ada yang kurang lengkap dan sebagainya, setidaknya ketika dia sudah berapa tahun di dalam jabatan itu, yang penting minimal kan yang 1 tahun terakhir kan gitu ya. Ya, kalau ada lengkap lagi yang tentunya akan jauh lebih bagus ya.